Para pendaki, tolong jangan diikuti pendaki ilegal yang seperti ini. Halo teman-teman semua, selamat datang di Solo Podcast, di Pendaki Introvert. Di episode kali ini kita akan bertuntas kenapa pendakian ilegal di Semeru itu bukan cuma soal melanggar aturan, tapi taruhannya adalah nyawa, keselamatan orang lain, dan masa depan kamu sebagai pendaki. Gunung Semeru, puncak tertinggi di Pulau Jawa yang keindahannya selalu berhasil menyihir mata siapa saja. Mahameru, bagi banyak pendaki, tempat ini dianggap sebagai sebuah impian. Namun kita mesti menelan rasa pahit untuk mengunjungi puncak tersebut. Kenapa? Karena statusnya menyandang kawasan konservasi alam serta aktivitas vulkanik level 3 dalam kurung siaga. Tapi sayang, belakangan ini keindahan itu dinodai oleh aksi nekat beberapa oknum yang memaksakan diri masuk secara ilegal. Di awal Juni ada 3 pendaki ilegal. Kemudian tanggal 5 Juni ada pendaki juga yang ilegal. Jadi Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru BBTNBTS bersama tim gabungan saat ini tengah melakukan proses evakuasi terhadap 3 pendaki ilegal yang mengalami kecelakaan di kawasan Gunung Semeru. Ini di akun resmi diupload di tanggal 3 Juni. Kronologi evakuasi pendaki ilegal Gunung Semeru. Tanggal 30 Mei 2026. Ada 3 orang pendaki asal Semarang, Pasuruan, dan Malang melakukan pendakian menuju kawasan Gunung Semeru melalui jalur Candi Jawar Purbakala yang bukan jalur resmi dan berada di area dengan medan terjal, curam, serta minim akses dan fasilitas keselamatan. Tanggal 1 Juni 2026 jam 10 pagi, salah satu pendaki mengalami kecelakaan akibat terjatuh di lereng Gunung Semeru dan melaporkan ke keluarganya serta mengirimkan titik koordinat sebelum komunikasi terputus. Kemudian keluarga korban berkoordinasi dengan Koramil Tirtoyudo dan Koramil Ampel Gading untuk melakukan pencarian. 1 Juni jam 10 malam, keluarga korban bersama warga setempat melakukan upaya pencarian menuju lokasi korban. Tim harus menempuh perjalanan sekitar 8 jam berjalan kaki melalui medan terjal, curam, dan sulit diakses. Kronologi evakuasi pendaki ilegal Gunung Semeru, tanggal 2 Juni. Korban berhasil ditemukan, namun evakuasi terkendala kondisi medan. Tim gabungan tambahan diberangkatkan untuk membantu proses evakuasi. Tanggal 3 Juni jam 6 pagi, upaya evakuasi kembali dilanjutkan dengan pemberangkatan personel gabungan sejumlah 20 orang yang terdiri dari petugas BBTNBTS, Basarnas, masyarakat setempat, dan relawan menuju lokasi korban. Pada waktu yang sama, korban mulai dibawa turun dari lokasi ditemukannya menuju posko evakuasi. Kemudian di tanggal 5 baru sampai di base camp. Berarti perlu waktu yang ini karena saking terjalnya
jalan atau jalur yang dilalui. Kemudian baru-baru ini di pertengahan Juni, Jagadmaya dikejutkan dengan berita diamankannya belasan pendaki ilegal di kawasan Semeru. Bukan cuma satu kelompok, tapi petugas Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mengamankan total 13 pendaki ilegal di wilayah Lumajang dan Malang. Lebih parahnya, ada yang sempat mengalami kecelakaan fatal, jatuh ke lereng hingga patah tulang. Kenapa sih masih ada orang yang nekat mempertaruhkan nyawa dan melanggar aturan demi sebuah ego? Oke, kita coba mengetahui kenapa dilarang, dan ini dia regulasi dan status daripada Gunung Semeru. Kita harus tahu dulu landasan regulasinya. Pihak BBTNBTS bersama dengan PVMBG, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, memantau Semeru setiap detik. Status aktivitas vulkanik Semeru itu fluktuatif dan seringkali berada di level waspada atau siaga. Itulah alasan kenapa jalur pendakian ke puncak sering kali ditutup total untuk umum atau dibatasi ketat hanya sampai area tertentu seperti Ranukumbolo. Regulasi ini dikeluarkan bukan untuk membatasi ruang gerak kita atau melarang pada pendaki untuk menikmati alam. Sama sekali bukan. Aturan ini dibuat berdasarkan kajian ilmiah para ahli demi keselamatan nyawa kita. Ketika ada pengumuman resmi bahwa kawasan tertentu ditutup, itu artinya alam sedang tidak aman untuk dikunjungi. Masuk lewat jalur tikus, memotong pos perizinan, atau nekat mendaki secara ilegal berarti sudah mengabaikan sistem hukum yang melindungi kawasan konservasi, sekaligus menantang bahaya yang sudah diperingatkan. Terus bahayanya apa saja? Ya, bahayanya yang nyata di lapangan kita bahas nih. Sekarang mari kita bicara soal realitas bahaya. Ketika seseorang memutuskan jadi pendaki ilegal, saat itu juga mereka secara otomatis melepaskan hak untuk dilindungi oleh sistem keselamatan Taman Nasional. Kenapa? Secara data dia tidak terdaftar, kemudian yang pasti tidak ada yang tahu kecuali seperti tadi yang terjadi kecelakaan baru mengabari saudara keluarganya di rumah ya. Nah, pertama, bahaya vulkanik. Gas beracun seperti sulfur dioksida, letusan sekunder di Semeru itu tidak bisa ditebak. Kalau kamu mendaki secara ilegal, secara legal, secara resmi, petugas tahu manifest kamu dan bisa melakukan evakuasi massal jika terjadi peningkatan aktivitas. Tapi kalau ilegal, tidak ada yang tahu kamu di sana. Kedua, medan ekstrim Semeru. Jalur pasir menuju puncak itu rawan longsor. Cuacanya bisa berubah ekstrim dalam hitungan menit dan kabut pekat bisa bikin siapapun kehilangan orientasi arah. Kasus nyata yang baru saja terjadi ini harusnya menjadi tamparan keras
Salah satu pendaki ilegal terjatuh ke lereng hingga mengalami patah kaki. Dia terombang-ambing mengirim titik koordinat terakhir sebelum komunikasinya terputus, dan ini bahaya ketiga yang sering dilupakan. Merepotkan orang banyak. Proses evakuasi pendaki ilegal yang patah tulang kemarin membutuhkan waktu berhari-hari, melibatkan operasi besar-besaran dari Basarnas, TNI, Polri, relawan, hingga masyarakat setempat. Bayangkan, karena ego satu atau dua orang yang ingin gaya-gayaan mendaki, ingin memperlihatkan kekerenannya, medsosnya, tapi pula nyawa petugas, relawan harus ikut dipertaruhkan di medan ekstrim demi menyelamatkan mereka. Para relawan rela meninggalkan anak istri demi menyelamatkan nyawa yang nyawanya sendiri juga jadi taruhan. Terus kalau kita melanggar seperti itu, apa aja denda dan sanksinya? Nah, bagi mereka yang nekat dan akhirnya tertangkap, walaupun mungkin dulu-dulu tidak terdeteksi ya. Ini saya dengar-dengar tadi ya, waktu jadi medsos berselancar di TikTok ya. Ada teman yang memang dia buka jasa pendakian. Sebenarnya si pelanggar ini sudah 1 tahun diingatkan, sudah dari tahun lalu diingatkan kalau jangan mendaki di situ karena memang statusnya dilarang. Dan saat itu si pendaki ini atau yang buka jasa ini sok-sokan lah, ya kan? Sok-sokan, terus ya sok-sokan menantang gitu. Akhirnya sekarang tertangkap. Pihak TNBTS tidak tinggal diam. Sanksi tegas langsung dijatuhkan untuk memberikan efek jera. 3 pendaki ilegal yang terlibat kasus kecelakaan kemarin langsung dijatuhi sanksi blacklist selama 5 tahun. Mereka dilarang keras melakukan aktivitas kunjungan atau pendakian di seluruh kawasan TNBTS maupun kawasan konservasi lainnya. Bayangkan 5 tahun kamu nggak bisa menikmati indahnya gunung-gunung itu hanya karena kecerobohan atau ego, dan sanksinya tidak berhenti di situ saja. Pihak Taman Nasional juga berkoordinasi dengan Balai Gakum Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan untuk menyiapkan sanksi lanjutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati, masuk ke kawasan steril tanpa izin dan berpotensi merusak ekosistem bisa diseret ke ranah hukum pidana dengan denda administratif yang besar. Jadi coba tanyakan ke diri sendiri ya. Apakah sepadan demi konten, demi pengakuan, demi ego sesaat, reputasi kita sebagai pendaki hancur, kantong kering karena denda, dan terancam pidana. Teman-teman, esensi dari mendaki gunung adalah menikmati ciptaan Tuhan tanpa melanggar aturan, dan
juga berangkat selamat, pulang dengan selamat. Bukan tentang menaklukkan puncak dengan cara melanggar hukum. Puncak tidak akan kemana, itu hanya bonus belaka. Menjadi pendaki yang hebat bukan dilihat dari seberapa banyak puncak yang kamu daki, tapi dari seberapa besar kamu menghormati alam, menghargai aturan, dan pemikiran keselamatan orang lain. Jadi pendaki yang cerdas, bertanggung jawab, dan patuh pada aturan. Terima kasih banyak sudah mendengarkan monolog kali ini. Kalau kamu setuju dengan edukasi ini, silakan share video podcast ini ke grup-grup pendaki kalian, ke teman-teman sehobi kamu, terutama bagi mereka yang baru atau akan berkegiatan alam mendaki gunung, supaya kita bisa saling mengingatkan. Dan tulis pendapat kamu di kolom komentar. Sampai jumpa di episode berikutnya.